Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dan menjalani sebagian dari sisa kehidupan kita. Semoga sisa hidup ini bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya sampaikan ini karena tadi sampai kami tiba di masjid menunaikan salat subuh. Baru tiba di pintu masjid, di antara saudara-saudari kita ada seorang yang Masya Allah istiqamah menunaikan salat 5 waktu di masjid. Subuh ini saat kami tiba persis di depan pintu masjid, beliau dalam keadaan terkena serangan jantung, kemudian tergeletak, dan kita coba bimbing mendapatkan pertolongan yang pertama. Namun Allah lebih sayang kepada dirinya untuk segera kembali, dan saat sebelum kami berangkat kemari sudah diumumkan bahwa beliau telah meninggal menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, wafat seperti ini sangat tidak mudah untuk mendapatinya. Bahkan belum tentu seorang ustaz, alim, kiai, habib bisa mendapati hal yang demikian. Diwafatkan di rumah Allah dalam keadaan yang terbaik saat akan menunaikan salat subuh, dan salat ini adalah di antara waktunya yang langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat siang dan malam. Tersebut dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Tadi antum sudah bacakan, saya dengar dari luar Asy-Syu'ara tadi sampai ayat ke-80. Di Quran surah ke-17 ayat 78, Allah kemudian menerangkan waktu-waktu salat dan mengistimewakan waktu subuh. Semua salat penting, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu penting, bahkan mesti dijaga, jangan sampai telat kata Allah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat, ayo jaga waktu-waktu salat. Jangan tertinggal, jangan terlambat kata Allah. Jangan terlambat, jaga. Jaga, tunaikan tepat pada waktunya. Kalau Bapak Ibu terfikir misalnya untuk terlambat, rasakan saja, mungkin itu panggilan yang terakhir kita menunaikan salat. Adzan itu kan panggilan. Yang panggil Allah lewat suara muadzin. Doni dipanggil Allah. Kalau kita pahami dipanggil Allah, itu kan waktu untuk kembali. Boleh jadi saat sholat itulah waktu kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian akhir dalam kehidupan kita. Makanya sering disampaikan riwayat dari para ulama, ketika imam menghadap ke makmum untuk mengingatkan khusyuk dalam sholat, maka mereka katakan, sallu salatan muwadda'. Ayo sholat dan rasakan mungkin ini solat perpisahan, solat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silahkan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar.
Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian, sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian, sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabasyiris sabirin, sabar. Tapi yang paling menarik, sabar itu tidak mudah. Tapi ada yang lebih susah dibandingkan dengan sabar, yaitu khusyuk. Khusyuk. Karena itu ketika Allah menyandingkan sabar dengan khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya masalah, terima dulu dengan sabar, minta tolong lewat salat. Tapi salat tidak mudah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Ketika Allah sandingkan antara sabar dengan khusyuk dalam salat, maka kata gantinya hanya menunjuk kepada salat. Wa innaha, bukan wa innahu. Ha, dhamirnya muannats. Salat ujungnya tak marbutah, menunjuk pada muannats. Maka kata Allah, menunaikan salat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan sabar, sekedar sabar menerima ujian. Kenapa? Dalam sabar kita masih bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat. Dalam salat yang tidak ingin Anda ingat bisa diingat. Silahkan cek Abu Dawud nomor hadis 857. Ketika Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kata Nabi, setan akan membisikkan pada jiwa Anda, uzkur kada, uzkur kada. Ibu kalau belum takbir, Bu, biasa aja. Tapi begitu ibu mengucapkan Allahu Akbar, kata Nabi, setan di situ mulai bekerja. Ingat ini ya, ingat itu ya. Gak percaya silahkan nanti zuhur, Bu. Begitu ibu takbir, handphone, ingat WhatsApp belum dibalas, miss call belum dijawab, entah itu khairayara atau miss call syarayara. Masih ingat tuh. Bahkan kata-kata saya ini ibu akan ingat tuh. Begitu ibu takbir, mulai bekerja. Ingat ya, kata Ustaz Adi, setan akan bisikin tuh. Itu setan, Bu, bukan saya. Muncul dia. Ya, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai orang salat, kata Nabi nih, kalau Nabi bicara pasti akan terbukti. Sampai-sampai orang salat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tuh. Muncul. Nah, kalau Anda ingin khusyuk bagaimana caranya? Ayat 46 yang mengatakan, ini poin kita. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang salat yang khusyuk itu sudah ketahuan, kata Quran, dari persiapannya. Dia bersiap untuk menjumpai Rabbnya. Tuh. Dia sudah punya persiapan menjumpai Rabbnya, Allah yang merawat dia, mengampuni dosanya, menyembuhkan dia saat sakit, memberikan kecukupannya, memaafkan salahnya, mengampuni dosanya, memberikan segala yang dibutuhkan. Maaf, pimpinan perusahaan saja hanya memberikan pada Anda bekal kehidupan dari gaji atas pekerjaan yang Anda lakukan. Anda sekarang diundang sama pimpinan jam 9 misalnya datang. Bukankah persiapannya luar biasa? Mandi, cari pakaian yang bagus, ya, kemudian mohon maaf sekali, sepatunya pun sampai dibersihkan dulu, rapi-rapikan, datang dengan penampilan luar biasa. Nah, orang yang menghadap pencipta pimpinan, pencipta segalanya, Malikul Mulki, menghadap kepada Allah, itu kata Quran kelihatan dari sejak persiapan akan beda dengan yang lain. Jadi kalau menghadap manusia saja sudah bagus, menghadap Allah lain. Ketika tiba panggilan dari masjid, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, maka siapkan penampilan terbaikmu. Orang khusyuk beda. Begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, persiapan sudah bagus. Nah, jadi kalau Anda sudah merasakan persiapan seperti itu, maka ketahuilah Allah sedang mencintai Anda karena sedang meresapkan kekhusyuan dalam jiwa Anda. Tapi kalau sebaliknya,
Dengar adzan masih santai. Kok masih santai? Belum qomat. Dengar qomat belum siap-siap. Atau bahkan lebih dahsyat, dengar adzan tapi sudah menolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin volumenya. Wah, ini masalah. Dan kita doakan supaya mendapatkan pencerahan lebih baik, bukan dicela karena mungkin belum siap menerima nilai kebaikan, sehingga doa kita bisa memudahkan itu untuk didapatkan. Begitu cara merespon sesuatu. Jangan selalu keburukan yang terlihat direspon dengan cara yang lebih buruk, tidak. Ya, mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Hal yang pertama kita lakukan, tumbuhkan sikap ma'ruf, nilai-nilai kebaikan yang dengan itu kemudian mendapatkan simpati yang lebih baik dari sebelumnya. Anda punya tetangga, tetangganya muslim, laki-laki, beriman kepada Allah. Jarak dia ke masjid cuma 5 meter. Ini masjid, ini rumah dia. Speaker masjid menghadap ke rumahnya begini. Ya. Tapi dengar adzan belum tergerak untuk ke masjid, nggak mau dia ke masjid. Apa hukumnya? Hukum laki-laki beriman yang tidak mau ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Apa hukumnya? Binasihan, bakar rumahnya. Main bakar aja. Sudah, hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Barangkali dititipkan oleh Allah jadi tetangga bapak supaya bapak dapat banyak pahala dari situ. Karena cuma bapak yang bisa ngajak, bukan dititipkan pada tetangga yang lain. Kenapa nggak Anda ajak? Tetangga masa gitu? Ya, ajak dia. Ya, ajak, doakan di malam hari, ajak di pagi harinya, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Begitu dia ke masjid karena ajakan Anda, maka setiap dia masuk masjid dan ibadah di masjid, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. 2 lafaz hadisnya. Di hadis Muslim hadis 1402, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajriha syai'." Siapa yang mengoptimalkan sunnah-sunnah kebaikan dalam Islam, mengajak pada sesuatu kebiasaan dalam Islam, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari yang mengikuti itu tanpa dikurangi sedikit pun. Sunnah kebaikan berjamaah, sunnah yang sangat ditekankan. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Begitu orang itu ke masjid, baru masuk masjid, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Saya kasih info, kita ini baru nyampe masjid, alhamdulillah, di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. 25 itu 1 ke 2 jaraknya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, sampai ke 25-nya baru masuk. Nah, orang yang bisa mengajak orang lain ke masjid, begitu orang itu masuk, dia mendapatkan otomatis transfer pahala sama persis 25 tanpa dikurangi sedikit pun. Itu belum tahiyatul masjidnya, belum bacaan Qur'annya, belum zikirnya, luar biasa. Nah, saya kembalikan kepada yang awal, maka orang-orang khusyuk itu dari penampilan sudah ada. Kemudian dia datang menunaikan sholat. Bagaimana perasaan saat akan menunaikan? Kenapa pakai pakaian yang bagus? Kenapa wudhu dulu? Quran surah 5 ayat 6. Kenapa dia sempurnakan wudhunya? Alasan paling utamanya bukan sekedar sholat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasa mungkin ini adalah sholat terakhir yang dia tunaikan, dan mungkin dalam sholat itu dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara orang-orang saleh, kalau sudah tiba panggilan adzan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, begitu adzan dikumandangkan sudah bergetar jiwanya. Ditanya, "Lima hakadha ya Amirul Mukminin?" Kenapa perasaan Anda demikian ya Amirul Mukminin? Kata beliau, tibalah panggilan yang kalaupun terdengar oleh gunung dan yang lainnya mereka akan bergetar karena takut kepada Allah, khawatir tidak bisa menyempurnakan perintahnya. Lalu orang yang zalim ini, yang fakir ini mendengar kalimat itu, maka kuranglah rasanya kepercayaan kalau tidak bergetar mendengar kalimat ini, karena takut saat menunaikan sholat tidak sempurna seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar bergetar tangannya karena khawatir dalam sholatnya tidak sempurna seperti Allah menginginkannya. Dan yang lebih dikhawatirkan dalam ketidaksempurnaan itu, wafatlah ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kami tadi, seorang lelaki usia 65 tahun datang ke masjid dengan kebiasaannya, dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Maka datang dia ke masjid menunaikan salat subuh, didapati kemudian terjatuh, itu wasilah saja, dan dia berpulang dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik,
Karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Duhai Anda yang sedang sibuk di kantor, kalau ada yang menyodorkan proyek yang tidak jelas, tolong bayangkan saat Anda tanda tangan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhai para ibu yang sedang menikmati acara yang tidak baik dalam televisi misalnya, coba bayangkan ketika itu ditonton, ibu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita selalu akan terjaga dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Maafkan saya, dan kita mulai pertemuan hari ini sesuai dengan tema yang telah antum sampaikan, kewajiban-kewajiban dalam Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama kita mesti bersyukur pada Allah bahwa kita diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai yang lain. Karena manusia satu-satunya makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran tercipta dengan sempurna dan mulia pada seluruh aspek penciptaannya. Fisiknya sempurna, Quran surah ke-95 ayat ke-4. Pengetahuannya sempurna, Quran surah kedua ayat 31 sejak manusia pertama. Bahkan sikapnya, akhlaknya sempurna, Quran surah ke-17 ayat ke-70. Berbahagia kita bahwa seluruh unsur penciptaan diri kita itu disebut oleh Quran seluruhnya sempurna, terbaik dan mulia. Fisik, Quran surah At-Tin surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, dimulai ayat ini dengan lam dan qad. Lam itu harfu taukid, huruf yang menguatkan bagi seseorang yang ragu. Qad juga harfu taukid wa tahqiq, huruf yang menguatkan dan meyakinkan bagi seseorang yang masih ragu. Biasanya kalau sudah ada lam, qadnya nggak disebutkan. Walas innal insana lafi khus, qadnya nggak ada. Biasanya kalau sudah ada qad, lamnya hilang. Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun, lamnya hilang. Tapi kalau lam berjumpa dengan qad, dua-duanya disatukan, itu artinya Allah bukan sekedar ingin menegaskan, tapi juga memberikan keyakinan terkuat bagi orang yang masih meragukan atas informasi yang ingin disampaikan. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya yakinkan ya, saya kuatkan ya, jangan ragu tentang persoalan ini. Saya telah ciptakan kalian, laqad khalaqnal insan, saya telah ciptakan setiap manusia fi ahsani taqwim, dalam fisik yang paling sempurna. Gak boleh ragu. Jadi saat Allah menciptakan kita, ini bentuk terbaik Pak, Bu. Ibu diciptakan begitu, itu yang terbaik bagi ibu. Bapak diciptakan demikian, itu yang terbaik buat Bapak. Dan indahnya, hebatnya, ketika Allah mengatakan menciptakan fisik terbaik, yang disebutkan lafaz manusianya insan, bukan yang lain. Karena manusia disebut, saya sering katakan, dengan 5 nama. Dengan 5 nama. Di sini pernah saya sampaikan. Kadang disebut dengan bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran kalimat bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ini nama pertama ketika kita baru diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Lalu Anda baca dalam setiap Jumat di surah Al-Kahf ayat yang 110 itu, qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar, ya, makhluk manusia yang punya dua sifat berlawanan antara takwa dengan nafsunya, yang punya penampilan yang indah, kulitnya beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bashar. Kedua disebutkan ins 18 kali disebutkan dalam Quran, senantiasa bersanding dengan jin. Kalau disebutkan jin, insnya muncul, umumnya demikian, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebutkan juga dengan nas, An-Nas. Bahkan ada surah yang 114, surah An-Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik, ketika disebutkan kalimat An-Nas, menunjuk pada seluruh manusia secara umum, berkelompok tanpa kecuali. Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya ayyuhan nas. Kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada asal keturunan semua manusia. Semua kalau diurut akan kembali kepada Adam alaihissalam. Di bapak ibu kalau nanti mencari, saya keturunan siapa, nggak usah repot Bu, pasti ketemunya ke Nabi Adam.
pasti itu. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Dan mukjizat pertama Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan adalah mukjizat dari segi nasab. Diperjelas oleh Allah nasabnya sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menyoalnya. Lahir bapaknya nggak ada, Bu, sudah meninggal. Tapi nasabnya diperjelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Nabi Muhammad. Kita karena bukan nabi, bukan rasul, dikasih tahu cepat kata Allah, nggak usah dihitung, susah ketemunya. Silahkan kalau mau dicek, sebutkan aja 10 keturunan dari bapak ibu. Paling gampangnya kata Allah, kamu itu Bani Adam, kalau mau dicari nyambung ke Adam. Ini nggak usah repot jadi penelitian. Manusia berasal dari monyet. Kalau kamu mau dari monyet silahkan aja, jangan ngajak-ngajak. Ya, paham sampai sini? Tapi ketika kita diciptakan, dibedakan dengan makhluk yang lain. Kalimatnya menggunakan insan. Insan 65 kali disebutkan dalam Quran. Tidak pernah disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran di antara maknanya kecuali menunjuk pada manusia dengan segala aktivitas hariannya. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur. Jadi kalau kita disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran, itu adalah nama manusia yang menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Dari bangun sampai tidur lagi. Nah, yang menarik saat diciptakan fisiknya kata Allah, saya ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Bentuknya paling bagus. Kenapa disebut insan? Maksud bagusnya adalah diciptakan sesuai dengan maslahat aktivitasnya. Bapak diciptakan begini bentuknya untuk memberikan kemudahan dalam beraktivitas Bapak. Makanya setiap kita tuh beda dengan yang lain. Sidik jarinya lain, bentuk-bentuk spesifik lain. Ada yang mirip tapi tidak pernah sama persis satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya aktivitas kebiasaan yang belum tentu sama dengan yang lain. Makanya hati-hati, dilarang Anda merubah bentuk tampilan fisik karena bisa mengganggu pada maslahat kehidupan Anda. Jadi kalau sudah diciptakan seperti ini, sudah, itu yang terbaik, Bu, Pak. Kalau masih belum yakin, datangi Ragunan. Keluarkan setiap hewan, bandingkan absen satu-satu. Monyet, lihat lagi bapak ibu di cermin. Bagus bapak, bagus ibu. Silakan cek. Tapi sekali lagi jangan pernah dirubah, karena kalau dirubah hidup Anda susah. Susah. Ini desain begini, ini udah disesuaikan dengan kemudahan hidup kita. Kata Allah tuh saya ciptakan laki-laki, saya ciptakan perempuan. Semua manusia kalau bukan laki-laki perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Lihat kalimatnya, ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Tuh pakai ya, Bu. Ya itu disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Itu untuk memanggil semua jarak, mau dekat, mau jauh, mau menengah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Pakai haknya hak tanbih, hak peringatan, diingatkan. Kemudian nas, semua manusia tanpa kecuali, semua kelompok manusia semuanya. Ya kata Allah, ya ayyuhan nas. Kalau mau terjemah yang lengkap, hei, saya ingatkan pada kalian ya, saya peringatkan pada seluruh manusia, mau yang merasa dekat, menengah, ataupun jauh jaraknya dari saya saat ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian semua manusia cuma 2 golongan, kalau laki-laki atau perempuan. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga. Jadi kalau Bapak diciptakan laki-laki, itu yang terbaik, Pak. Jangan jadi perempuan. Beda, suaranya udah lain. Nama Nia. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Lain. Ibu sudah Lilis saja. Ya Laila saja, selesai. Bahkan dari segi panggilan pun sudah lain. Itu maslahat kehidupannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sudah ada satu makhluk yang berjanji di hadapan Allah saat dia diturunkan ke bumi. Salah satu janjinya adalah dia akan merusak tatanan fisikal manusia dan memberikan angan-angan sehingga dia merubah bentuk tampilannya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 118 sampai dengan 119. Ya, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan yang dilaknat oleh Allah itu kemudian dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala
bahwa saya akan mengerjai manusia dan mengambil bagian tubuh manusia untuk saya kuasai. Nafsu maksudnya. Nafsunya dikuasai. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya adalah takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah, takwa dibisikin oleh malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat itu makhluk baik, makanya sering membisikkan kebaikan. Jadi gampangnya begini, Bu. Ibu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak ada bisikan dalam hati, Pak? Cepat, sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Nah, itu kerja malaikat. Kalau nggak ada bisikan, malaikat nggak bekerja, Bu. Hati-hati. Ada bisikan itu. Ada bisikan. Nah, saat yang bersamaan, begitu siap-siap sholat, tiba-tiba sisi lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah dengar begitu? Nah, itu nafsu. Yang membisikkan nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Takwa lawannya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang bisikan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang bisikan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan sudah berjanji kepada Allah untuk menguasai nafsu, yang dengan nafsu ini menyesatkan manusia dan memberikan angan-angan pada dirinya. Baca ayat 119-nya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan bikin sesat semua manusia dan saya akan angan-angankan mereka sehingga banyak berkhayal dalam kehidupan. Siapa di antara Anda dalam hidup yang tidak pernah berayal? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berangan-angan? Muncul tuh walau sekejap. Silahkan cek. Ada, Pak. Berarti janji setan terbukti. Dia berusaha tuh. Dan diantaranya teruskan, wala ubattikunna adanal an'am. Dia akan berusaha merubah penampilan hewan sampai nanti ke manusianya. Bahkan nanti yang paling dahsyat adalah manusia yang dibisikkan untuk merubah penampilannya seperti hewan. Dan sekarang sudah terbukti. Kemarin saya lihat di televisi ada laporan seorang perempuan di Eropa sering mengagumi harimau, bergulat dengan harimau, hidupnya terus melihat sampai kagum, ngefans dengan harimau. Akhirnya dia memutuskan operasi plastik, wajahnya mirip dengan harimau. Ini nyata. Silakan misalnya Anda lihat di YouTube atau di googling, Anda temukan wanita harimau muncul. Silakan. Sampai dia cari kumis-kumis yang dimirip-miripkan. Kemudian giginya dia pasangkan taring. Dia masuk seakan-akan jadi artis dalam kehidupan. Tidak sadar dia sedang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya ini. Satu. Ya. Ini kita belum mulai, ini kita masih mukaddimah. Ya, saya ingin kita paham betul dasar pemikirannya. Ya. Sampai jam berapa kita, Pak? 9 ya, baik. Silakan mau jam 11, saya jam 9 pulang, Bu. Teruskan. Saya ingin sadar dulu bahwa kita ini sebelum bicara kewajiban, sebelum diwajibkan oleh Allah, kita harus mengerti dulu bahwa kita ini makhluk sempurna. Paham sampai sini? Nah, nanti saya akan bicara kewajiban apa terkait dengan fisik kita sehingga kita itu bisa menjaga kesempurnaan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksudkan. Baik. Saya sambungkan saja supaya nanti sesuai dengan judul yang disampaikan. Jadi kewajiban pertama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia sebelum berbicara tentang kewajiban ibadah, sebelum bicara tentang wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, maka kewajiban pertama dalam Islam yang berlaku bagi setiap insan adalah menjaga tampilan kemanusiaannya dengan sempurna hingga ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini bentuknya adalah dua. Satu, tidak merubah yang sudah fitrah. Tidak merubah yang sudah fitrah. Dan yang kedua, tidak melukai atau bahkan maaf sekali lagi, menghilangkan nyawa secara total. Melukai fisik, lukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa sekaligus, sehingga tidak berfungsi fisik yang sudah tercipta itu. Pelan-pelan. Nah, kita diciptakan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka kewajiban yang pertama, jaga kesempurnaan ini. Ingat ya. Ingat perkataan saya ini. Yang dimaksud sempurna itu adalah sempurna dalam pengertian untuk menunaikan maslahat dalam kehidupan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian sudah Allah ciptakan demikian, maka Anda jangan robah-robah lagi. Misal,
Tadi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau sudah laki-laki, jangan berubah jadi perempuan. Kalau sudah perempuan, jangan berubah jadi laki-laki. Bahkan fitrah yang pertama ini pun dilekatkan bukan hanya pada manusia, hewan mendapati itu. Quran surah ke-51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Allah sampaikan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari semua makhluk yang saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar bahwa cuman saya yang tidak punya pasangan. Nah, jadi Allah katakan, hanya saya yang tidak punya pasangan. Makhluk saya ciptakan berpasangan. Yang tidak bernyawa, bahkan siang ada malam, ada hitam, ada putih, ada manusia laki-laki, ada perempuan, binatang ada jantan, ada betina, tumbuhan ada putik, ada benang sari, semua berpasangan. Ingat, dan sifat berpasangan ini terpelihara. Di hewan aja yang tidak punya akal, hewan yang tidak punya jiwa takwa, cuman punya nafsu, Bu. Di hewan tuh nggak punya takwa, punyanya nafsu aja. Sedangkan nafsu kecenderungannya berbuat yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Saya manusia, nggak bisa menganggap suci karena punya nafsu. Nafsu cenderung mengarah kepada keburukan. Nah, hewan saat diciptakan, dia cuma nafsu, nggak punya takwa. Makanya kalau ada hewan cenderung berbuat salah, ibu nggak usah mengejek, nggak ada kerjaan, nggak usah dicela, Pak. Kalau hewan nggak punya malu, memang bawaannya begitu. Silahkan lihat kuda keliling Pondok Indah, nggak pakai celana, nggak akan malu dia, Pak. Dia lewat bapak malah cekikikan, gitu ya. Kenapa? Hewan. Kalau bapak atau ibu yang keliling Pondok Indah buka aurat, itu yang aneh. Karena beda, kita punya takwa, ada rem di dalamnya. Hewan terbiasa terbuka. Makanya kalau ada misalnya hewan, kambing, kemarin Idul Adha, coba bapak pakein baju, gerah dia. Karena dia biasa terbuka. Bedanya dengan manusia, ketika dibuka, dia gerah, nggak enak. Saya kasih tahu dari sekarang deh, jangan ikutan lomba-lomba buka busana, karena Anda akan kalah sama hewan. Jangan bersaing, nggak akan menang. Beda sifatnya. Dia ada sifat nafsu, ada sifat takwa, kecenderungannya berbeda. Di sifat pertama kalau sudah diberikan, jangan coba-coba dirubah. Ingat, itu yang paling maslahat. Maaf Bu ya, maaf tuh. Operasi plastik, Pak. Gak usah. Sudah wajah dari kulit, ganti pakai plastik. Itu yang paling bagus. Kecuali nanti aspek-aspek yang disebut dengan madarat atau darurat yang menghadirkan maslahat. Kejadian-kejadian tertentu yang sifatnya sesungguhnya ingin memberikan maslahat lebih baik. Misal, ada kejadian insiden, kemudian kecelakaan, ya. Nah, ini misalnya ingin diperbaiki kembali, sehingga kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang memudahkan fungsi organnya. Itu tidak ada masalah. Ya. Tapi merubah fitrah dari yang sebetulnya ada, itu yang dilarang. Dua, awas, ini melukai fisik atau bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya mau tanya sebentar, yang membisikkan keburukan dalam jiwa kita disebut apa? Nafsu. Siapa yang membisikkan pada nafsu? Setan. Ingat, begitu ada dorongan keburukan untuk melukai diri sampai dengan menghilangkan nyawa, berarti orang itu sedang dikuasai oleh setan. Pembunuhan terjadi pertama kali pada anak cucu Adam, itu direkam dalam Al-Quran. Yang paling menarik adalah di surah kelima Al-Maidah ayat 30. Lihat baik-baik. Quran surah 5 ayat 30. Perhatikan kalimatnya. Ketika pembunuhan pertama kali akan dilakukan dalam kehidupan di muka bumi, Adam dipasangkan dengan Hawa, melahirkan anak. Setiap lahiran selalu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Hikmah Allah menjadikan kembar supaya nanti bisa ditukar silang salah satunya sehingga melahirkan keturunan. Begitu ingin dipasangkan secara silang, datang setan membisikkan pada satu pasangan, jangan, pasangan kamu lebih bagus, lebih cantik, jangan mau ditukar. Maka terjadi seperti itu, kemudian diadukan pada bapaknya. Apa yang dikerjakan pertama kali oleh ayahnya? Dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau bapak ibu sedang punya masalah, jangan mengeluh. Hal pertama yang dilakukan, minta petunjuk kepada Allah. Maka diberikan petunjuk untuk berkurban. Ayat 27-nya. Lihat ayat 27-nya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ingat adab kedua. Saya berikan bonus sedikit ya. Kalau sedang punya masalah, kata Quran jangan mengeluh,
terima dengan sabar, hal pertama yang dilakukan adalah bermunajat kepada Allah, berdoa. Ya Allah, Engkau tidak titipkan masalah ini kepada saya kecuali Engkau meyakininya kepada saya bahwa saya mampu menjalaninya. Maka mohon ya Allah, kuatkan saya dalam menjalani ujian ini. Luluskan saya ya Allah, dan berikan rahmat dan pahala yang mengantarkan ke surga dari ujian ini. Begitu Anda sampaikan setelah itu, yang pertama dikerjakan setelah berdoa adalah kurban. Kurban. Nah, kurban ini banyak dipahami hal yang kurang tepat di masyarakat. Kalau disebutkan kurban, bayangannya potong sapi, kan? Bayangannya kemudian potong kambing. Hanya pada kurban yang terbatas pada saat Idul Adha. Padahal kalimat kurban yang disebutkan dalam Al-Quran pertama kali tidak terbatas pada Idul Adha. Kurban pertama disebutkan dengan kurban dari kata koruba. Sifatnya disebut dengan korib. Superlatifnya disebut dengan kurban. Koruba artinya dekat. Sifat kedekatannya disebut dengan korib. Kalau Anda mengamalkan sesuatu untuk lebih dekat dengan objek yang ingin didekati, terus kerjakan lagi, maka bentuknya dirubah jadi superlatif, namanya kurban. Allah berikan rumus di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 27. Kalau Anda sedang punya masalah setelah bermunajat, maka teruslah mendekat kepada Allah. Kurban artinya melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan. Yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya kesehatan siapa? Nah, adabnya kalau Anda merasakan itu semua, kalau sedang punya persoalan dari itu yang disebutkan, cepat dekati pemiliknya. Anda punya masalah di handphone, Anda dekati pemilik handphone. Anda punya masalah di televisi, Anda dekati tukang TV. Anda punya masalah di mobil, Anda datang ke bengkel. Anda punya masalah di diri Anda dekati yang menciptakan Anda. Ayo dekati Allah lewat sholat, dekati lewat puasa, dekati lewat bacaan Al-Quran. Begitu Anda mendekati Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupan Anda. Itu yang dimaksudkan. Minimal setahun sekali kita diminta mendekat kepada Allah. Salah satunya lewat ritual kurban yang di Idul Adha itu. Nah, cuma celakanya, setelah diberikan solusi oleh Allah, nih silahkan berkorban. Yang paling bagus korbannya, kedekatannya kepadaku, aku akan berikan pilihan kepadanya. Yang satu berkorban dengan yang terbaik, dia ambil domba yang paling bagus, yang dia ternak itu. Yang satu lagi dia berkebun sayuran, dia ambil yang paling jelek. Allah kan nggak butuh dengan sayuran saya, ngapain saya kasih yang bagus-bagus? Maka diberikan yang jelek oleh orang ini, maka yang dipilih oleh Allah fatuqubila min ahadihima, yang bagus yang diterima. Allah nggak butuh pada dombanya. Yang Allah ingin lihat kesungguhan dia dalam mendekat kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sujud Anda, Pak, dengan ruku Anda, Bu. Tapi yang ingin dilihat kesungguhan ibu untuk mendekat kepada Allah. Makanya kalau sedang punya masalah, datangi Allah dengan penampilan yang terbaik. Bukan cuma dengan datang pakaian seadanya, keadaan seadanya. Datangi dengan yang terbaik, karena kesungguhan itu yang dilihat. Makanya saya katakan pada Anda, begitu selesai mengerjakan ibadah untuk mendekat kepada Allah, segera berdoa. Segera berdoa, karena doa yang dikerjakan pasca ibadah, peluang dikabulkannya lebih besar. Ibu kenal Nabi Zakaria? Hanya di Pondok Indah ada ibu yang kenal dengan Nabi Zakaria. Siapa sebetulnya ibu hidup sampai sekarang? Coba Pak, ya, saya kasih satu lagi rahasia besar. Kalau pendekatan kita kepada Allah itu besar, jangankan pasca ibadah, saat ibadah berlangsung pun Anda meminta, seketika bisa dikabulkan. Jangankan permintaan biasa, Bu, yang mustahil pun itu bisa diberikan. Yang mustahil menurut manusia kalau Anda membutuhkannya. Nabi Zakaria, beliau divonis, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya letih, dan istrinya lebih dahsyat secara medis, tidak mungkin punya keturunan karena sudah menopause dan mandul. Secara klinis, menurut manusia nggak mungkin punya keturunan. Apa yang dikerjakan? Ketika manusia mengatakan mustahil punya keturunan, pendapat sudah mengatakan nggak bisa, maka itu tanda pertama dalam Al-Quran, segera tinggalkan pendapat manusia, beralih pada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya batas mustahil dalam ketetapannya. Apa yang ditunaikan? Kurban, mendekat kepada Allah. Beliau datang, tunaikan sholat. Begitu sholat ditunaikan, diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria kemudian bermohon kepada Allah, berdoa.
Ya, doa. Bagaimana cara doanya? Nanti saya kabari. Salat. Mohon kepada Allah. Dalam salatnya dia minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Aku punya batasan. Istriku pun katanya terbatas. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan Wahhab. Kalau kita minta sifat itu diberikan kepada kita dalam bentuk pemberian, maka mohonkan dalam bentuk fi'il amr li ajli tolab, untuk minta. Namanya hab. Habli, kalau untuk banyakan hablana. Qala rabbi habli, ya Allah yang punya pemberian tanpa batas, mohon berikan kepadaku dari sisimu saja, bukan dari yang lain. Keturunan. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Itu ditunaikan dalam sholat, Bu. Dan ingat, beliau menyampaikan ini, itu belum selesai sholatnya, masih berdiri. Berdiri disebut qaimun, qaim. Masih sholat disebut yusolli. Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat, sedangkan beliau belum tuntas solatnya, masih berdiri dalam solatnya. Turun jawaban, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah, namanya Yahya. Dari kata al-hayyu, hayyun, artinya hidup. Kata Allah, yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Sedang solat. Dan berita baiknya, amalan pertama yang sangat ditekankan dalam Islam pada kita itu solat. Dan berita paling baiknya, solat disebut dengan doa. Silahkan cek semua kitab fikih. Ketika menyebutkan ma'iyah solat, as-salatu hiyad doa. Solat itu adalah doa. Dari mulai takbir sudah doa, sedekap sudah berdoa, duduk sudah berdoa, ruku berdoa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud, Pak, 7 sampai 8 permintaan. Doa tuh, minta. Sujud perbanyak. Makanya kalau Anda sedang punya masalah, makanya diarahkan oleh Quran, ayo sholat. Jangan tinggalin sholat. Hayya 'alas sholat, yuk sholat. Anda tanya, kenapa kami mesti sholat? Hayya 'alal falah. Mungkin kau belum bahagia, ayo sholat, saya berikan kebahagiaan. Engkau belum sukses, saya berikan kesuksesan. Itu hikmahnya. Nah, singkatnya, dua anak Adam tadi kemudian mendekat kepada Allah. Satu serius diterima, yang satu tidak serius tidak diterima. Ketika kemudian diterima itulah dipasangkan secara silang. Apa yang terjadi? Setan masuk lewat nafsu, lewat ini. Dari mana taunya? Ayat 30-nya. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Maka dikuasailah kemudian nafsu itu oleh setan dan diikutilah bisikan-bisikan nafsunya itu. Apa yang terjadi setelah itu? Maka dia bunuh saudaranya. Ingat, pembunuhan pertama terjadi dalam kehidupan, salah satunya adalah mengikuti dorongan nafsu akibat godaan-godaan setan. Jika ada seseorang membunuh kemudian orang lain, maka mohon maaf, ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya, karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba fikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Quran surah yang keempat ayat 93. Paling kanan pertengahan. Awas. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja. Mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang. Awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum qisas supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas. Ya, saya wajibkan kalian qisas. Maksud qisas ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat.
fajazauhu jahannam. Maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untuknya. Silakan tanyakan pada diri Anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahannam? Gak ada. Jadi kalau setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia. Sudah pesan kapling di neraka jahannam. Hati-hati. Awas kalau ada ajaran-ajaran, ikut pengajian, ikut macam-macam, kemudian ajakannya tiba-tiba mengarah kepada luka fisik atau menghilangkan nyawa orang lain dengan ketentuan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bukan syariat jihad, nggak ada ketentuan yang berlaku dalam Quran untuk yang diperlakukan itu, keluar dari ketentuan Al-Quran, bukan dari petunjuk sunnah, maka hindari, sesungguhnya itu setan sedang menguasai. Ingat baik-baik. Saya sering ungkapkan kalimat ini waktu kejadian bom Tamrin tuh. Saya di Lampung. Muncul pertanyaan, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Lain, Pak. Kaidahnya begini. Paham seperti ini ya? Pak, jadi mustahil ada orang meledakkan di tempat orang yang terbuka. Ya, bukan di medan perang, bukan dalam suasana ribat. Ada bom panci, ada bom kulkas, ada bom ini, bom itu dan sebagainya. Jadi kalau dia orang beriman, benar imannya, mustahil melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang. Karena taruhannya dahsyat, ini nggak mudah ini. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, belum selesai. Pak, Bu, saya ilustrasikan ya. Nerakanya tadi neraka apa? Tahu Ibu? Nggak usah tahu lah. Nggak usah tahu. Nih saya ilustrasikan. Neraka biasa aja, yang bukan jahanam. Neraka biasa nih, yang bukan jahanam. Quran surah 4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru biayatina, orang-orang yang sulit mendengarkan arahan-arahan kami, ingkar pada petunjuk-petunjuk kami. Tolong garis bawahi, di Quran itu terjemahan kafir di mushaf itu mesti hati-hati, karena ada 3 ungkapan. Ada kafar, ada kafir, ada kufar. Itu beda. Kafar, kafir, kafir dan kufar. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Kafar jamaknya kafaru, bentuk jamaknya kafaru. Kafir bentuk jamaknya kafirun atau kafirin. Kufar ini sudah jamak tersendiri. Kalau ada kata kafar jamaknya kafaru, awas, itu tidak spesifik menunjuk yang bukan muslim, tapi juga bisa mengarah kepada yang mengaku Islam tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Bisa juga menunjuk kepada orang yang mengaku muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Misal, ngaku Islam, beriman pada Allah, diminta sholat. Ya, ciri orang Islam itu adalah sholat, karena di antara rukun Islam sholat. Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat dulu. Setelah syahadat, kewajiban pertamanya wa tuqimas shalat, tunaikan salat. Salat. Nah sekarang setiap orang Islam kata Quran mesti salat, kata hadis mesti salat. Ada orang Islam diajak salat, dia menolak salat. Ada orang Islam nggak mau salat? Halo? Ada yang ketika dengar azan nggak mau salat? Ada yang ketika diajak marah-marah? Nah, yang seperti itu muslim tapi menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini Anda beriman kok ikut-ikutan nggak sholat. Tapi dibedakan namanya oleh Allah, bukan kafir tapi kafar, menunjuk pada perilaku bukan orang. Baik, ibu punya harta lebih daripada cukup sampai nisab, keluar kewajiban, namanya apa? Zakat. Zakat itu kewajiban setelah sholat. Makanya ketika disebutkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, itu setelah sholat langsung zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada orang beriman, hartanya lebih daripada cukup, sudah berlaku hukum zakat, mencapai nisab, sudah haul, tapi dia nggak mau zakat. Ada orang kaya nggak mau zakat? Ada. Ada orang yang sulit zakat? Ada. Yang jadi masalah adalah kalau orang tidak beriman, bukan muslim, tidak zakat, karena tidak ada iman, nggak ada syariat. Ini ada orang ngaku beriman, nggak mau zakat, perilakunya mirip-mirip.
Untuk dibedakan nama orang dengan perilaku, tidak disebut kafir, disebutnya kafar. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur dengan nikmat, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, maka kami akan tambah nikmatnya. Begitu ada yang tidak bersyukur, apa sebutannya oleh Quran? Wala in kafaratum. Tapi kalau Anda ingkar dengan itu semua, nggak mau zakat, seperti orang tidak beriman, Anda kami berikan hukuman ya. Hukuman, siapkan. Inna adzabi lasyadid. Ingat-ingat, nanti kalau Anda tidak tobat, di akhirat saya siapkan hukuman. Yang tidak beriman, itu sudah nggak ada ketentuan. Anda yang beriman kok ikut-ikutan? Kafar namanya. Nah, lihat baik-baik. Orang ini, kalau dia muslim, tapi dia tidak pernah sholat, tidak mau zakat, nanti di akhirat akan ditimbang. Berapa amal solehnya, berapa amal salahnya. Kalau amal solehnya 49 misalnya 0,99%, amal salahnya 50,0001%, masih banyak salahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk membebaskan dari kesalahan-kesalahan tadi, baru kemudian masuk ke surga. Neraka yang mana? Nah, lihat nerakanya. Quran surah 4 ayat ke-56. Innalladzina kafaru kafara bi ayatina. Orang-orang yang kafar, ingkar dari isyarat kami, yang mengaku muslim tapi susah sholat, mengaku muslim gak mau zakat, mengaku muslim banyak maksiat, sehingga ketika ditimbang banyak salahnya dibandingkan solehnya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nusli, tarik ubun-ubunnya. Saufa nuslihim nar, jahanamnya nggak disebutkan. Kami akan celupkan dengan ubun-ubun itu ke neraka. Nusli itu ditarik sambil dicelupkan. Bapak pernah bikin teh celup, Pak? Ibu ya? Teh celup itu kan masukin, naikin gitu ya. Nah, itu teh celup, Bu, Pak. Masukin, naikin. Nah, siksa orang yang seperti ini juga begitu. Tarik ubun-ubunnya, masukin neraka, angkat lagi. Masukin neraka, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum, begitu dimasukin, hancur semua dengan kulit-kulitnya. Hancur. Kenapa disebut kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang paling pekat. Kalau nggak percaya silahkan coba cambuk diri sendiri. Cambukan pertama sakit, cambukan kedua sakit, ketiga agak berkurang, keempat lebih berkurang. Kenapa? Karena kulit sudah terbuka, yang lain masuk. Tapi neraka ini tidak. Begitu dimasukin hancur dengan kulit, badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, ditumbuhkan lagi kulitnya seperti semula kala, sempurna. Dimasukin hancur, angkat, sembuh lagi, supaya merasakan azab, nggak berkurang azabnya. Liyadzuqul azab, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun rasanya. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Kalau mau coba silakan. Kalau sudah diinfokan masih pengen melakukan maksiat, artinya ada yang salah dalam dirinya. Paham suci? Nah, ini bagian yang pertama. Ini neraka biasa, jahanam lain, Bu. Jahanam itu belum masuk sudah terasa. Jadi begitu orang ini meninggal, calon neraka jahanam nih, calon neraka jahanam. Begitu meninggal dunia, masuk ke alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Quran surah 40 dari ayat 45 sampai 47. Ya, hati-hati. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampilkan kepadanya dari pagi sampai petang. Pak, Bapak malam-malam mimpi, Pak. Ketemu pocong. Putih. Taruhlah misalnya wajahnya kurang enak dilihat. Kemudian persis mukanya nempel ke dekat muka Bapak. Oh, begini. Saya mau tanya pada Bapak, bangun atau terusin tidur, Pak? Bangun. Begitu bangun, astagfirullah, pocong nunjuk ke ibu. Bangun tuh. Pocong bisa bangun, Pak. Jadi sifat mimpi buruk itu kalau kita masih hidup cenderung ingin bangun. Dan bisa bangun. Celakanya kalau di alam kubur, mimpi Anda di situ, mau bangun bagaimana lagi? Anda tidur tuh di dalam kubur, diwafatkan di kuburan, mimpinya neraka terus dari pagi sampai petang, Anda nggak bisa bangun lagi. Itu yang jadi masalah. Di neraka jahanam itu baru masuk ke alam kubur sudah ditampilkan dari pagi sampai petang, itu aja yang dilihat. Neraka, celakanya nggak bisa bangun. Itu yang lebih berbahaya. Begitu masuk ke dalamnya sudah, nggak usah dibahas karena ini sudah di luar pembahasan karena siksanya yang sangat luar biasa. Wa ghadiballahu alaihi, maaf. Orang yang masih nekat melakukan yang seperti ini, Allah akan murka pada dirinya. Kalau dia tidak tobat, Allah murka selama dia hidup sampai dengan wafat. Bapak tidak disukai oleh orang Pondok Indah, pindah Pak ke Bekasi. Orang Bekasi nggak suka ibu, pindah Bu ke Bandung. Se-Indonesia nggak suka, pindah ke Malaysia. Se-Asia nggak suka, pindah ke Eropa. Di Eropa nggak suka, Anda pindah ke Amerika. Anda masih punya tempat untuk bernaung. Tapi kalau Anda dimurkai Allah, mau pindah kemana? Susah.
Wa la'anahu, 3 dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah janjikan di neraka jahanam ini siksa yang berlipat. Jadi 1, sudah jahanam. 2, mendapatkan murka. 3, dilaknat. Yang keempat, neraka jahanamnya siksa berlipat. Semua ini dimunculkan, hakikatnya bukan ingin menghukum seorang hamba, hakikatnya supaya kita bisa menjaga tampilan fisik kita dengan baik. Jangan dirusak, jangan saling mencelakai. Makanya dalam Islam itu, Pak, Ibu, kalau benar-benar mengamalkan Quran, nggak ada tuntunan yang jelek. Jangankan merusak fisik, Pak, Bu, melihat yang jelek aja udah nggak boleh, Pak. Bicara yang jelek saja sudah tidak boleh, Bu. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang pembunuhan, perkelahian, itu dampak besarnya terjadi karena ketidakmampuan kita menjaga lisan. Canda yang berlebihan, ejekan yang berlebihan. Karena itu muncul syariat dalam Al-Quran, gak boleh kita berbicara yang tidak baik bagi orang lain. Silakan Anda lihat, kalau Anda benar mengaku Muslim, orang beriman, panduannya Al-Quran, teladannya adalah Nabi, maka perhatikan Quran surah 49 ayat 11-12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang masih merasa punya iman. Yang bagi yang punya iman aja nih, kalau nggak punya iman nggak apa-apa, nggak dihiraukan, nggak ada masalah. Bagi yang merasa punya iman, la yashar qaumin qaum, kalian jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Di tipikal orang beriman itu, kata Al-Quran, 1, dia bisa jaga lisannya, jangan mencela. Dampaknya banyak. Berselisih, melukai fisik. Bawa senjata, bisa menghilangkan nyawa. Dari apa asalnya? Dari lisan. Turun ketentuan, jaga lisan. Jadi kalau ada orang kelihatan sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, tapi masih gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam dirinya. 1. Jadi kewajiban yang pertama adalah mampu menjaga kontrol diri kita sepenuhnya untuk bersikap yang baik-baik demi menjaga fisik kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini berlaku bagi muslim, juga berlaku bagi hubungannya dengan non-muslim. Awas, hati-hati. Punya tetangga misalnya, tetangganya non-muslim, tidak boleh juga melukai. Awas, hati-hati. Kalau bukan dalam suasana peperangan atau yang lainnya, bahkan dalam peperangannya pun hanya dalam Islam, Bu. Pak, saya temukan, saya bandingkan dengan kitab-kitab lain, cuma ada di Islam aturan indah sekali. Jelas, Pak. Itu kan perang nggak ada sayang, Pak. Perang itu nggak ada rahmat. Perang itu kasar. Makanya ketika turun surah At-Taubah, ayat tentang izin perang yang sebelumnya banyak bersabar, kemudian harus mempertahankan diri, turun ayat jihad. Itu tidak dibuka dengan basmalah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim cuma surah At-Taubah. Bara'atum minallah, telah tiba izin dari Allah, sekarang kalian mempertahankan diri. Jadi jihad itu bukan memerangi orang sembarangan. Jihad itu mempertahankan diri, izzah, agama dan jiwa. Mobil diambil, antum pertahankan. Iman antum diambil, masa diam aja? Nyawa antum diambil, masa diam aja? Maka ketika Anda pertahankan, turun aturan. Hei, ini nggak pakai bismillah. Dalam bismillah ada Rahman, ada Rahim, ada kasih sayang. Sedangkan perang itu nggak punya kasih. Ada orang saat perang memunculkan sayang. Begitu mau nembak, permisi ya, nembak. Sakit gak? Gak ada begitu. Maaf ya, tembak ya tembak. Tapi dalam suasana seperti itu, hanya dalam Quran, dalam hadis. Jangan lukai anak-anak. Jangan lukai yang sepuh. Jangan lukai perempuan. Jangan cabut tumbuhan. Jangan rusak rumah-rumah ibadah. Anda bayangkan. Indah aturannya. Saking tingginya Islam menjaga kemaslahatan dalam kehidupan. Makanya kalau umat Islam Indonesia ini mengamalkan Quran, tenang kehidupan, Pak. Bu, polisi gampang banget tugasnya. Jangan minum kopi, dilihat, aman. Tentara lihat, aman. Cuman ke pengajian aja, datang, amalkan, isikan, tentram kehidupan. Turunlah keberkahan di bumi Indonesia, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita amalin dulu. Nah ini kan ke pengajian aja udah melanggar lalu lintas, ya kan? Kadang hati-hati, jaga dong. Kayak motor berangkat, ngebut karena pengen cepet-cepet sampai. Jangan dilanggar, ikutin aturan. Lampu merah, lewat, ya polisi menunaikan tugas, berhenti. Mana surat-surat? Wajar. Ini Pak, STNK, ada. SIM, ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Pengajian kok melanggar lalu lintas? Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Wah. Lewat tuh. 1. Ya. Jadi dari sini, awas, hati-hati. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi memberikan contoh kepada umat dengan mempersaudarakan umat satu dengan yang lainnya.
supaya tidak menghadirkan kontak fisik yang buruk sifatnya seperti pada zaman jahiliyah. Kalau pengen berselisih bapak telat pak, orang jahiliyah udah duluan. Kalau pengen jadi preman sudah keduluan. Kalau pengen jadi begal sudah keduluan. 1500 tahun yang lalu sudah ada kampung begal di Gifar namanya. Gifar itu kampung begal. Tokohnya namanya Jundub bin Junadah. Sudah tobat menghadap kepada Nabi di Mekah, bersyahadat. Begitu bersyahadat datang ke Ka'bah, mengumumkan, dilarang oleh sahabat, jangan, kamu nanti dilukai. Kata Nabi, jangan, tunda dulu. Kata orang ini, kata Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, saya membegal aja terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke Ka'bah, dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau apa kalian? Pukulin sampai pingsan. Setelah itu kata Nabi, sudah, kamu pulang dulu ke Gifar. Pulang ke sana, ajarkan nilai-nilai keislaman, bawa bekal yang baik. Pembegal ini tobat, masuk Islam, belajar dari Nabi. Apa yang terjadi setelah dia sering melukai orang lain, dia lindungi orang lain di Gifar. Praktekkan nilai Islam. Dia ajarkan nilai akhlak, dia ajarkan kesempurnaan nilai-nilai Islam. Ketika itulah kemudian terjadi suasana yang sangat dahsyat di Madinah pasca Nabi hijrah. Satu waktu terdengar suara gempar, datang dilihat, ternyata Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu membawa orang-orang Gifar, satu desa bedol desa, masuk Islam. Pembegal tobat, setelah tobat jadi dai, dari situ banyak orang masuk Islam. Kota Begal jadi abadi, diabadikan dalam namanya, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dari kota Begal berubah menjadi kota hidayah pada saat itu, melekat pada namanya. Tidak banyak orang tahu, orang cuma menyebutkan. Baca Al-Arba'in nomor hadis ke-18, An Jundub bin Junadah wa Abi Musa wa Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, cuma disebut nama. Padahal Al-Ghifari menunjuk daerah, ada kisah di dalamnya. Al-Bukhari menunjuk daerah, namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Kenapa disebut Al-Bukhari? Ada kisah di dalamnya. At-Tirmidzi namanya Muhammad, tinggal di kota Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Abu Daud bukan nama asli, namanya Sulaiman, dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Hafalnya cepat sekali, bahkan menyebutkan ini kualitasnya matruk, ini mungkar, ini dhaif, ini maudhu', ini jangan diambil. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ada kisah. Jadi kalau ada pembegal sekarang, dia telat. Kalau nggak mau tobat, keterlaluan. Yang jahiliyah aja tobat, masa yang nggak jahiliyah nggak mau tobat? Maka saya ajak yang suka begal orang, sudah tinggalin aja, nggak ada kerjaan. Sudah terlambat, sudah ketinggalan, dan jauh lagi. Ya, karena itu teman-teman sekalian, kalau Islam kemudian ditunaikan dalam kehidupan, itu baik. Maka hati-hati, kalau Anda ikut taklim tapi diajak mencela orang lain, maka ada yang salah dalam taklimnya, karena melanggar kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran. Kalau Anda ikut taklim, tapi kemudian dari situ ada ajakan untuk membuat sesuatu yang buruk sampai menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar, ada yang salah, karena dia melanggar kewajiban-kewajiban. Paham sampai sini? Baik. Termasuk bunuh diri, itu tidak diperkenankan. Jelas? Awas, hati-hati, bunuh diri tidak diperkenankan. Ya. Jepang sekarang nomor 1. Data yang setahun lalu. Setahun 30.000 orang. Ya, itu sehari kurang lebih bisa 100 orang. Saya saat ke Jepang diajak ke satu wilayah. Ustaz, ini terkenal wilayah dengan wilayah bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri itu banyak di situ. Sehari bisa 4-5 orang datang. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada ini, Ustaz, disebutkan salah satu daerahnya. Jadi orang kalau mau bunuh diri, Pak, Bu, di mana aja? Tuh, nggak ada hidayah, nggak ada petunjuk. Di mana aja? Udah pengen bunuh. Sampai konselnya kemudian Pemdanya membuat aturan, dibuat lokalisasi bunuh diri. Lokalisasi. Jamnya diatur, Pak. Ya, jam 10, jam 8 sampai dengan jam 12. 8 sampai jam 12. Jadi kalau Bapak terlambat dikit, telat, Pak, besok lagi. 8 sampai 12. Jadi nyata nih, saya dengar kisah cerita. Satu kali ada orang mau berangkat, di jalan ketemu orang Islam. Inilah hidayah. Kalau sudah Allah berkehendak, datang dimanapun, kapanpun, tanpa bisa dibatasi. Begitu mau lewat ditanya, mau kemana, Pak? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 10 deh. Kan masih lama, Pak, katanya. Kan masih ada waktu. Ikut saya aja dulu. Takut terlambat. Takut terlambat tuh. Udah, kalau sudah gelap tuh begitu tuh. Nah, kata orang Islam ini, kalau Anda nanti merasa dirugikan, saya akan ganti kerugiannya. Ikut saya aja dulu. Begitu ikut, Pak, Bu, diajak ke masjid. Di masjid. Begitu di depan pintu masjid, di teras dia duduk, sedang ada taklim seperti ini. Duduk dia.
Masjid kan lain disebutkan di Quran. Masjid itu pusat ketenangan. Makanya pusat masjid yang ada di Masjidil Haram, Ka'bah itu pusat kiblatnya, itu ketenangan yang paling dalam, sehingga disebut di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, itu pusat ketentraman. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, dan pelajari dalami ketika kami jadikan Mekah Ka'bah sebagai pusat ibadah yang sangat menenangkan. Jadi kalau Anda sedang gelisah apapun, ibu sedang punya persoalan seberat apapun, di depan Ka'bah Bu bisa tenang tiba-tiba. Masalah belum tuntas, cuman tiba-tiba mengalir air mata, tenang aja, enak mencurahkan hati. Nggak percaya silahkan kunjungi. Saya berdoa mohon pada Allah semoga yang belum umrah atau haji bisa disegerakan insya Allah. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, nabung, berdoa, siapin. Amin sampai kiamat kurang 2 hari susah. Ya, amin itu setelah ada usaha. Datang. Nah turunan dari situ masjid, rumah-rumah Allah, masjid. Makanya masuk masjid Bu, Pak, masuk masjid itu beda dengan masuk rumah biasa. Masuk rumah Anda dengan masuk rumah Allah akan lain Pak, lain. Makanya dulu sunnah para sahabat itu, apapun profesinya Pak, saya tegaskan sekali lagi, itu sebelum nyampe ke rumah setelah bekerja, rata-rata mampir ke masjid Bu, untuk mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Jadi suasana yang dibawa ke rumah pun bukan suasana kantor Pak, suasana masjid. Apa sifat masjid salah satunya? Tenang. Pulang dari pekerjaan Bapak kalau tidak percaya, besok praktekkan deh Pak. Sebelum ke rumah, mampir dulu ke masjid terdekat, salat 2 rakaat. Selesai salat tahiyatul masjid, Bapak berdoa pada Allah. Ya Allah, saya telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, dan Engkau berjanji memberikan rezeki seperti apa yang telah Engkau tetapkan dalam Quran-Mu. Maka saya telah berikhtiar, ya Rabb, mohon kabulkan apa yang telah Engkau janjikan. Begitu pulang ke rumah, bukan suasana kantor yang dibawa Pak, suasana masjid. Di anak-anak Bapak itu mendapatkan suasana-suasana ketenangan, hak mereka didapatkan dari Anda. Di kadang-kadang pulang ke rumah yang dibawa suasana kantor. Di kantor ribut dibawa ke rumah. Anak sudah nunggu dari tadi, Anda datang membawa keributan. Begitu dibuka, dia sudah bikin gambar, pengen ditampilkan. Begitu datang, tiba-tiba, Papa, diam kamu. Oh, ya Allah, kenapa Pak? Kamu lagi ikut-ikutan. Oh, dan tidak tercapai suasana ketenangan. Masjid, tenang, enak. Begitu Anda masuk, salat, duduk, bawa kipas angin, tidur aja. Itulah yang terjadi kepada orang tadi. Begitu sampai masjid, saking tenangnya dia tertidur. Tak terasa tidurnya begitu dalam. Yang paling mengejutkan, melewati batas bunuh dirinya. Jam 10 mau dibangunin, kelihatan enak. Jam 11 digeser, masih tidur. Jam 2 baru bangun dia. Begitu bangun, minta maaf yang muslim. Saya minta maaf, tadi Anda nggak saya bangunkan, saya mau coba tapi kelihatannya enak banget tidurnya. Ini sudah lewat batas bunuh dirinya. Kata orang ini, saya nggak jadi bunuh diri. Kok bisa? Saya ingin bunuh diri karena saya tidak bisa tidur dalam 3 hari ini. Entah kenapa, tiba di tempat ini saya bisa tidur. Tuh, bayangkan. Jadi kalau ada orang ikut taklim ngantuk ketiduran, bukan cuma Bapak. Tidur, masuk Islam dia akhirnya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisahnya mengembar, menginspirasi, dipanggil oleh kemudian konselnya, ditanya gini, akhirnya diberikan apresiasi. Mulai saat ini, Anda kami berikan sebuah tempat di samping lokalisasi bunuh diri tadi. Jadi ada lokalisasi bunuh diri, di sampingnya tempat yang muslim tadi. Diberikan isyarat bagi yang ingin bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Tiba. Ini ya. Ini yang pertama. 2, saya agak cepat. Saya punya berapa menit lagi? 15 menit lagi, Masya Allah. Ini kita belum saya bahas nih. Baik, 5 menit saya selesaikan ini, 10 menit barangkali kita jawab hal-hal yang ditanyakan insya Allah. 2, kewajiban yang kedua, kewajiban yang terkait dengan bekal kehidupan. Tahan, saya agak cepat ya. Bekal kehidupan pertama yang diberikan oleh Allah hanya pada manusia, tidak kepada binatang, juga tidak kepada malaikat dan juga jin. Bekal yang hebat ini, jadi malaikat diberikan, jin diberikan, tapi tidak sekomplit manusia. Manusia lebih hebat. Karena itu ketika diuji kehebatan ini dan mengungguli malaikat, bahkan jin, semua malaikat dan jin diminta sujud hormat untuk menghormati sifat penciptaan Allah ini. Bekal yang kedua disebut dengan bekal pengetahuan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-31, paling kiri sebelah atas. Ini yang pertama kali diberikan Bu. Jadi bukan harta,
Maaf ya, bukan kedudukan, bukan jabatan. Adam ketika tuntas diciptakan, bekal pertamanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama ini dalam ilmu tafsir salah satunya dibahas oleh para ulama tafsir, yaitu bekal pengetahuan yang sempurna. Semuanya. Di semua bekal kehidupan yang dibutuhkan dari sisi pengetahuan itu diberikan, diajarkan pada Adam. Adam akan berkomunikasi, maka semua perangkat komunikasi, semua bahasa dikuasai oleh Adam. Di tafsir Al-Khazin karangan Imam Al-Baghawi disebutkan Adam menguasai 700.000 bahasa. Yang lain mengatakan tanpa batas. Adam akan berkebun, diberikan bagaimana teknik perkebunan. Adam akan mengatasi persoalan ini, ilmunya diberikan oleh Allah langsung. Nah, yang paling menarik adalah, lihat baik-baik, Adam manusia bukan? Manusia. Adam manusia. Manusia. Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Siapa yang Nabi? Yang karangan? Nabi. Bapak Nabi. Saya baru tahu ada Nabi di Pondok Indah, Pak. Kalau di Jawa Barat, Pak, memang betul. Saya konsultasi dengan MUI Jawa Barat, suka diskusi. Ini masalah paling utama. Setiap bulan suka ada Nabi baru. Saya nggak tahu kalau bulan ini di Pondok Indah. Nggak bercanda, Pak ya. Baik. Suka ada, Bu, Pak ya. Setiap bulan tuh. Sekarang udah agak mereda. Ya. Unik-unik di kita itu. Jadi kalau ada ngaku Nabi baru, kata Nabi sederhana, la nabiyya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Dalam ilmu usul fikih, mafhum mukhalafahnya, ini prediksi dari Nabi, pemberitahuan bahwa akan ada orang ngaku Nabi setelah saya. Itu dikatakan, kalau ada yang ngaku nggak usah diikutin. La nabiyya, la, jangan diikutin. Sudah, tolak aja. Dah, nggak ada. Ini masalah kita ini bukan karena ngaku Nabi barunya. Masalah kita setiap ada Nabi baru selalu ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ada penyakit cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum, diikutin. Itu yang jadi persoalan. Dulu AM kan, pelatih bulu tangkis tuh, ngaku Nabi, tangkap, rogasi oleh polisi. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, kita ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Kembali. Terus gak mau kalah, Pak. Bandung, Pak, tukang cukur. Anda bayangkan, tukang cukur ngaku Nabi, tapi ada pengikutnya. Itu masalah. Jakarta nggak mau ketinggalan, ibu kota negara. Sana Nabi, sini malaikat. LA ngaku malaikat. Dulu minta izin sama gubernur dulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Betul, tangkap polisi, hukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa. Jangankan teroris, malaikat tangkap. Sini. Nih Adam. Jadi Adam Nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Siapa yang Rasul? Adam Nabi bukan Rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi dapat risalah untuk dirinya sekitaran, tidak untuk umat. Kalau Rasul disampaikan pada umat. Kenapa Adam tidak diangkat jadi Rasul? Yang mana umatnya? Adam turun belum ada umat, makanya cuma Nabi bukan Rasul. Nah sekarang kita di sini, kita disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Jadi kalau Adam itu manusia, kita manusia bukan? Manusia. Nah kita Nabi bukan? Bukan. Karena kita bukan Nabi, maka kita tidak punya sifat kenabian. Apa di antara sifat kenabian? Satu, maksum, dijaga dari kesalahan. Yang kedua adalah ta'limul ilmi, diajarkan langsung pengetahuan. Di semua Nabi itu mendapatkan langsung pengetahuan, diajarkan dari Allah. Nabi Muhammad gak pernah baca, gak pernah nulis. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau? Langsung turun dari Allah, diutus malaikat Jibril, diajarkan. Ikra, ma'ana bikari. Kita karena bukan Nabi, tidak diajarkan langsung oleh Allah. Kita tidak maksum, tidak terjaga dari salah. Tapi kita bisa menjaga diri kita dengan menunaikan ibadah. Kita tidak bisa diajarkan langsung oleh Allah pengetahuan, karena bukan Nabi. Tapi kita bisa menggali potensi pengetahuan. Karena sama-sama manusia, maka sifat manusia adalah mendapatkan bekal pengetahuan. Pak, kita ini makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan anak bapak, anak ibu bodoh. Jangan percaya. Sudah dilakukan penelitian di Amerika, di Universitas California. Hasilnya apa? Semua manusia pintar. 90% cerdas. 90%. 5% jenius. Jadi kalau ada yang merasa jenius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Tuh. 5% lagi, telat itu bukan bodoh. Tapi karena pengaruh bagian-bagian tertentu di lingkungannya, belum teroptimalkan 2 potensi ini. Bahkan dia bisa memilih, pengen cerdas atau pengen jenius. Einstein
dulu disebut oleh guru sekolahnya dengan kalimat yang sangat kasar. Gak berani saya ungkapkan di masjid karena rumah Allah, kasar sekali. Keluar dia dari sekolahnya, menemukan kitabnya Avicenna, dibaca oleh beliau, yang dibaca kitab Al-Basair tentang kecepatan cahaya. Bagaimana malaikat turun dari langit ke bumi bolak-balik dengan kecepatan cahaya, diciptakan dari cahaya, turun sekian, dihitung oleh Ibnu Sina, ditemukan oleh Einstein, dipelajari. Beliau memilih pindah dari yang disebut telat, pindah kepada ini yang jenius. Di barangkali anak bapak, anak ibu yang disebut telat macam-macam, mungkin Allah menitipkan sesuatu yang lebih hebat dibanding yang lainnya. Jangan percaya, nggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Ingat, pintar itu adalah anugerah, bodoh itu pilihan. Maka itu kewajiban kita harus memaksimalkan pengetahuan ini. Kita ini makhluk cerdas, Pak. Di kewajiban kita itu menjaga kecerdasan sampai pulang. Ayo kepintaran kita tampilkan. Antum mau jadi apa aja yang baik-baik bisa. Ahli matematika bisa. Jangan percaya antum disebut telat, bisa. Fisika bisa, keluarkan, pelajari, pahami. Kimia bisa. Yang lainnya bisa. Dan yang paling hebat adalah kalau ingin dipercepat itu semua, ini yang rumusnya saya berikan pada hari ini. Bagaimana cepat memahami sesuatu, bagaimana cepat mengingat sesuatu, itu yang ditampilkan oleh Quran. Kalau Anda ingin mengeksplor potensi pengetahuan sampai jadi luar biasa, maka Allah mengajarkan cara-cara itu yang akan dibahas. Cuman masalahnya, waktu kita itu tinggal 5 menit lagi. Itu masalahnya. Padahal saya ingin kasih contoh nih. Ini teorinya, ini contohnya, ini prakteknya. Hasilnya jadi begini. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Battani, ya, Ibnu Battuta dan sebagainya, saya turunkan. 5 menit cukup insyaallah? Cukup, baik. Baik, ini saya nggak bahas dulu ya, karena waktunya terbatas ya. Nanti saya bahas di malam Jumat insyaallah Al-Quran Sunnah Solution. Saya simpan di sini. Baik. Silakan Mas. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum. Baik. Satu. Baik. Satu, cara cepatnya. Cara cepat ini Bapak Ibu bisa praktekkan kepada anak-anaknya nanti ya. Kita harus yakini karena ini Allah yang menginformasikan. Jadi kita dikasih pengetahuan, kewajiban kita adalah memaksimalkan pengetahuan ini untuk mengoptimalkan fungsi kehidupan di dunia. Kita kan hidup di dunia butuh pengetahuan. Ya, bagaimana mengoptimalkannya? Ini saya percepat. Satu, yang standar dulu, standar. Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara sederhana, baca diartikan belajar. Orang Arab sekarang kalau menyebut Iqra, aina taqra, maksudnya aina tadrus, di mana belajar. Maka yang pertama, maaf kalau Anda muslim, Anda beriman, ya, beriman kepada Allah, yakin dengan kesempurnaan diri kita, kewajiban pertama untuk memaksimalkan pengetahuan, tidak boleh ada orang Islam yang tidak belajar, mesti belajar. Kemudian diturunkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat cara belajarnya, perhatikan caranya. Awas, bukan biasa. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut pengetahuan, ilmu. Nabi mengatakan talabul ilmi. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Ini kadang-kadang suka jarang diterangkan syarahnya secara mendetil. Al-ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Apa artinya ilmu? Dalam istilah bahasa Arab, cuma ada dua pendekatan makna pada ilmu. Satu al-fahmu, kedua al-idrak. Al-ilmu huwa al-fahmu wal-idrak. Ini yang standar nih. Ilmu itu artinya paham, fahmu, paham. Yang kedua idrak, dijangkau dan dikuasai. Jadi kalau bapak, ibu, atau anaknya misalnya disekolahkan dimanapun, jangan cukupkan hanya hadir di sekolah saja. Jangan cukupkan ditempatkan dia duduk di dalam kelas. Jangan. Itu bukan sifat muslim. Sifat muslim itu ketika belajar, cek kembali, paham nggak yang dipelajari? Dikuasai nggak pengetahuannya? Jadi jangan biarkan anak datang cuma ke kampus, ke sekolah untuk duduk. Apalagi duduk paling belakang, nggak mau nanya. Terus pulang. Lihat, pelajari, pahami. Kenapa rumusnya begini? Kenapa fisika begini? Kenapa hukum gaya F1 sama dengan F2? Kenapa gaya ada tekanan F sama dengan berbanding lurus dengan P? Apa hukum Pascalnya? Kenapa bisa begini? Modifikasi lagi, keluarkan rumus cepatnya. Itu sifat muslim. Hadirkan dalam kehidupan. Ya, jadi apa yang Anda ingin pelajari, jangan cukupkan sampai dengan tahu, kita mesti paham.
Apalagi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu agama, maka berubah kalimatnya langsung dari fahmu jadi fiqhun, fikih. Fiqhun. Kalau Anda ingin berusaha sampai paham, maka diawali dengan tak di depannya, tak tambah tak. Kalau semangat Anda berlipat, ingin benar-benar paham, berlipat semangatnya, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Pakai kaf, tasydidkan. Maka dari fikih jadi tafaqqaha, ya tafaqqahu, tafaqquh. Muncul Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat ke-122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mesti ada sekelompok orang yang berkonsentrasi di antara mereka, orang-orang beriman. Apa konsentrasinya? Liyatafaqqahu fid-din, untuk mendalami ad-din. Langsung menggunakan tafaqquh. Yang didalami apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Islam turunan-turunan dari amalan. Pokoknya ada 5. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari mulai syahadat, dari mulai salat, dari mulai zakat, dari mulai puasa sampai dengan haji. Kalau Anda ingin belajar salat, jangan cukupkan tahu cara takbir. Takbirnya begini ya, ucapkan Allahu Akbar sampai dengan salam. Pertanyaannya, Anda paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini Anda sholat, Anda nggak ngerti yang dibaca. Ruku, Anda nggak ngerti yang dibaca. Sujud, Ibu tidak paham yang dibacakan. Duduk di antara dua sujud berdoa, tapi nggak ngerti doanya. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Bagaimana doa Anda bisa dikabulkan kalau Anda nggak ngerti yang dilakukan? Anda kerja urusan dunia saja, Anda sampai sekolah supaya paham, Pak. Ikut training, stadium general, macam-macam supaya paham pekerjaan. Begitu Anda kerja, terima gaji 10 juta, meninggal. Ini urusan akhirat abadi kita. Dibawa sampai ke akhirat, kita yakini itu. Masa urusan akhirat kita biasa-biasa aja? Tuh lihat Abu Bakar, sahabat Nabi, kurang apa lagi? Sahabat Nabi, dari awal, mertua Nabi, hidupnya dengan Nabi, hijrahnya mendampingi Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi. Saking pahamnya dengan sholat, takbir, Allahu Akbar, gemetaran tangannya. Ditanya kenapa? Saya mengatakan Allahu Akbar, saya komitmen Allah yang paling besar, tapi saya takut ketika mengucapkan itu saya pernah merasa besar dalam kehidupan, sombong dari orang lain, merasa besar kepala dalam pasangan, merasa yang paling hebat dalam kehidupan, atau yang paling khusyuk dalam sholat. Saya takut, gemetaran Pak, saking pahamnya Allahu Akbar. Kita beda tipis tuh, ke puncak subuh-subuh gemetaran juga. Ya kita mau sampai kapan sholat gak paham? Haji itu, dari sekian yang haji berangkat, paham gak yang dikerjakan? Tawaf dibaca bolak-balik, ngerti nggak? Paham nggak bacaannya? Saya kadang-kadang suka merasa sedih deh kalau situasi tawaf itu. Kenapa sih travel tidak mengajarkan sesuatu yang maksimal? Ayo, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh sudah jual kebunnya, ada jual tanahnya, ada jual pakaian-pakaian untuk datang ke sana. Mereka punya hak untuk berhaji dengan benar. Jangan bebani dengan sesuatu yang tidak ada maksimal gitu. Itu kan doa tawaf cuma 2. Doa tawaf itu 2, Pak. 1 dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada kisahnya. Kalau bacanya benar, maka Allah akan anugerahkan jawaban doa setiap yang diminta, seperti Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Itu ada di surah Maryam kisahnya. Ada. Dari ayat 47 sampai ayat 50-nya. Ada kisahnya. Makanya kita berhenti di Makam Ibrahim. Dari Makam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani, bebas mau minta apa aja. Nggak ada doa spesifik. Bahkan boleh pakai bahasa Indonesia. Karena itu kita ditunggu. Makanya belajar dulu fikihnya. Ini saya bacanya gimana cara bacanya ini? Subhanallah, alhamdulillah. Begitu Anda sampai Makam Ibrahim, baca senyamannya. Minta, ada doa untuk orang tua. Mungkin ibu Anda sedang meninggal dunia, dia butuh doa. Ayah Anda di alam kubur butuh doa. Ayah Anda hidup butuh doa. Tetangga Anda, anak Anda, istri Anda. Itu kan kita mintakan. Sampai ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad, doanya kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diarahkan kepada yang maksimal. Diseleksi lagi yang tadi, jangan-jangan minta tapi bukan kebutuhan, cuman keinginan, nggak ada maslahat. Makanya diarahkan kepada yang manfaat dunia dan manfaat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai situ. Jadi yang tadi Anda minta itu benar nggak urusan dunianya? Jangan-jangan minta tapi nggak maslahat dunia, maka oleh Allah yang bagus dunianya diberikan.
Yang ada maslahat akhiratnya diberikan. Yang kurang baik diganti dengan yang lebih baik. Begitu caranya. Kasihan kadang muter sampai lupa berapa putaran yang sudah dilalui. Ya, ada kisah hebat nih, saya sambil menutup sedikit. Tapi ini tidak harus ditiru caranya, tapi bagus sebetulnya contoh untuk kita. Ada anak muda, Bu, datang ke Ka'bah. Dia belum nikah tuh. Cari dodo sampai ke sana. Sampai di Multazam, dia berdoa. Benar, pakai bahasa dia ngerti. Coba mungkin caranya tidak harus seperti ini, ya. Ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah untuk memohon kepadamu jodoh. Saya sudah berusaha sampai datang ke Ka'bah ini ya Allah, mohon kabulkan. Berikan saya jodoh yang terbaik ya Allah. Tiba-tiba di sampingnya datang perempuan tinggi, putih, hidung mancung, langsung ditunjuk. Kayak gini ya Allah, kayak gini. Si contoh. Tapi betul, Bu, habis itu dia pulang, dia nikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Dia nikah. Karena permintaan dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, kenapa kita nggak minta dengan bahasa kita? Ada yang lebih unik, datang dia ke situ, bawa catatan. Ya Allah, hamba datang kemari banyak hutang ya Allah. Engkau maha tahu dengan keadaan hamba. Banyak hutangnya, tidak Anda sebutkan. Engkau juga paham. Tapi kalau tidak percaya, ini catatannya. Tempelin. Ada. Ya. Yang mau saya katakan adalah, teman-teman sekalian, ini al-ilmu wal fahmu wal idrak. Anak pulang dari sekolah, datang ke rumah, cek lagi. Nak, tadi belajar apa? Dulu ibu kami begitu, pulang, tadi belajar apa? Coba ajarkan lagi. Seperti apa? Kenapa ketemu begini? Kenapa begitu? Maghrib, semua TV berhenti. Ayo datang semua mengaji. Mau lari kemanapun akan dikejar, Bu. Saya pernah sembunyi di bawah lemari, dikejar. Cari, mana katanya? Cari, suruh menghadap. Kalau belum mengaji, nggak bisa tenang. Ini kita kehilangan nilai-nilai itu. Jadi kita tuh mesti pintar, Pak. Dulu orang begitu. Di ngajinya tuh jelas. Begitu dibahas pengetahuan, dikuasai dengan baik. Silahkan cek ulama-ulama dulu. Penguasaannya itu total. Nah, tapi ada satu hal lagi. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan mendapatkan percepatan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala melampaui batas-batas pengetahuan biasa. Apakah kemudian tips yang diberikan oleh Al-Qur'an sebagai petunjuk itu, ini yang paling penting kita dapatkan. Tapi sayang, waktunya habis, kita harus berjumpa dengan kesempatan yang berikutnya. Wah, ini sudah lebih lewat 5, Pak. Ya, saya khawatir ini ada pernikahan di bawah ya, yang mungkin mereka juga mendapatkan haknya. Jadi nanti kita simpan dalam pertemuan berikutnya bagaimana percepatan pengetahuan, sampai-sampai yang paling hebat begini, Bu, Pak, hafal Quran, hafal hadis, tapi juga ahli matematika, ahli astronomi, ahli biologi. Ini kami sedang dalam proyek ini, saya sekaligus menginfokan. Kami bikin, Pak, Bu, terakhir sekarang akan ada gerakan syiar Al-Quran, akan di launching insyaallah pekan ini. Pusatnya sedang kita bangun di Bekasi. Ada 3 program utama dari sini. Satu, membebaskan buta huruf Al-Quran. Jadi semua orang Islam Indonesia mesti bisa baca Quran. Ya. Yang kedua adalah paham isi Quran. Jangan-jangan baca tapi nggak ngerti isinya. Yang ketiga adalah gerakan menghafal Quran dan mengamalkannya. Kita punya target setiap tahun minimal 100.000 penghafal Quran lahir di Indonesia. Nah, ini sudah kita berikan. Pusatnya nanti ada di Bekasi, bahkan nanti menjangkau ke dunia. Insya Allah di pekan-pekan ini akan di launching kelas Quran. Kelas Quran ini bukan kelas biasa. Selain yang 3 tadi, turunannya ada kelas-kelas spesifik sesuai dengan profesi masing-masing. Nanti ada kelas pebisnis, ya, ada kelas misalnya ibu rumah tangga, ada kelas dokter. Sudah ada 150 dokter muda untuk mendaftar. Ada kelas calon ilmuwan, kami kerjasama dengan beberapa kampus. Jadi begitu mereka belajar fisika, kita akan turunkan semua ayat-ayat fisika dalam Quran, dalam hadis dan penemuan ulama dulu. Dan langsung diobservasi, ada riset dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada turunan itu. Kalau Anda ingin bergabung, silahkan kita sama-sama, karena ini gerakan-gerakan umum seluruhnya, tidak ada hal-hal yang spesifik. Ini bukan gerakan profit, tapi gerakan untuk merubah diri sehingga lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah targetnya, kalau kita mengamalkan isi Quran, akhlak kita baik, ilmu kita kemudian berkembang, diri kita mulia, minimal kita membantu diri kita dan membantu keluarga serta berkontribusi pada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Siap insyaallah? Baik, kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada 3 cara berdoa. Pertama, cukup hamdalah. Kedua, doa kifaratul majlis kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan ketiga, Nabi kadang berdoa sesuatu yang khusus, kemudian sahabat mengaminkan. Saya ingin gabungkan ketiganya, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat lebih untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ya rabbal alamin wa salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang hadir dalam pengajian ini pada pagi hari ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir dalam pengajian ini Allah di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang di antara kami datang ya Allah ke masjid ini tengah Engkau uji dengan penyakit atau keluarganya, kerabatnya, seberat apapun, maka mohon dengan keikhlasan amalnya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya rabbal alamin taqabbal minna ya Allah kull amalina salihah. Ya Allah, jika memang sampai hari ini kami telah berbuat amal soleh, maka mohon terima amal soleh kami ya rabbal alamin. Allahumma tubna anka ya Allah, tubna ilaika min kullil ma'asi, dan kami bertobat kepadamu ya Allah dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma ya Allah, idza kana hunalika baqiyatan min hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang dari hari ini masih ada harapan untuk hidup bagi kami, maka mohon jadikan sisa hidup kami sebagai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Wa idza kana al-yawma ya Allah akhir hayatina ya Rabb, faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Namun kami mohon ya Allah, jika memang hari ini adalah hari kami untuk kembali kepadamu, berakhir kehidupan kami, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanan laqula kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu ya Allah kalimatana ya Allah biqaulikal mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan jawaban yang indah darimu yang menenangkan duhai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayo cepat pulang kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, saya ridha denganmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Ayo cepat pulang, aku telah siapkan surga untukmu, engkau akan jadi hambaku yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ishtaqna bi rasulina ya Allah bi rasulikal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhaqna ya Allah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus ya rabbal alamin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus bersama seluruh para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna ya Allah wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana ya Allah kal aba wal ummahat. Ya Allah, jika yang berkumpul pada saat ini adalah para ayah dan ibu yang belum maksimal menjadi ayah ibu yang baik, yang belum mendidik anaknya dengan baik, bahkan ada maksiat dikerjakan oleh anak-anaknya atas peran kedua orang tuanya, maka ampuni kami ya Allah sebagai ayah dan ibu yang kurang baik dalam menjalankan fungsi kehidupan. Ya Allah, mohon terima amalan kami ya Rabb, berikan hidayah kepada kami menata keluarga agar lebih baik dalam pandangan-Mu. Allahumma ya Allah, idza kana minnal abna ya rabbal alamin lam yabir li walidina ya Allah irhamna ya Rabb. Ya Allah, jika kami seorang anak ya Allah yang dengan tugas kami sebagai anak belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami, yang dengan itu kami sering bermaksiat, maka mohon ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Berikan kami kekuatan untuk memberikan syafaat dengan izin-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ahli Quran, hiasi akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Allahumma ya Allah ihfad umara'ana. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami dan berikan hidayah agar mereka bersikap adil dalam keputusan-keputusan dan kedudukan mereka ya Rabbal Alamin. Wahfad ulama'ana, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Waj'alhum ya Allah mukhlashina fi amalihim, dan jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal karenamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian hari ini. Saya mohon sekali pengertiannya karena kami harus segera sampai di Bekasi untuk membantu menyolatkan saudara kami yang tadi wafat di waktu subuh. Mohon diberikan akses, semoga Allah muliakan antum semua. Dan tadi ada seorang dari angkatan tentara yang membantu kami memudahkan, saya berikan hadiah kepada beliau. InsyaAllah saya akan sediakan satu slot untuk menunaikan umrah untuk beliau yang tadi mengantar kami datang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.